gue sempat maki-maki orang. Kalimat yang gue keluarin adalah, gue ngomongin ke semua nih, lo pada semua jangan kayak anjing gitu. Lo pada nggak ini semua tuh cewek cowok ya. Lo pada semua jangan kayak anjing. Lo pada semua kerja itu masih digaji perusahaan. Jadi jangan suka nyikat orang, jangan suka jahatin orang dalam apapun itu bentuknya. Jangan suka ngelapor enggak. Gitu. Yuk ya, oke ya, mulai ya. Oke, 3, tunggal, action. Kembali lagi di Mudicast GPGPB Sangkakala Season 2. Oke, narasumber di Mudicast kali ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Situmorang. Maaf, saya agak belibet ya. Bapak Sahala Karana Sahala Mahanaim Situmorang. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Oke. Ya, hari ini kenapa pasangan omongan saya Karana kalau boleh tahu? Apa kabar Eyang Kakung? Betul. Kenapa kita duduk-duduk ya? Gimana nih kesehariannya sekarang? Apa yang lagi dilakukan gitu, sampai sekarang? Makan, tidur, bangun, kerja, pulang, makan, tidur, bangun, kerja. Makan, tidur, pulang, bangun, kerja. Iya. Gitu aja ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi enjoy kan? Nggak juga ya, di-enjoy gitu. Dipaksain. Oh, berat nih kayaknya ya. Enggak, lebih bercanda. Oh, bercanda ya. Oke. Tapi sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya guys. Oke, kebetulan ini bukan Ramadan, jadi kita puji Tuhan. Oke. Terus gimana ya, ini agak berat Dulu ya. bakar rokok boleh ya? Oh ya boleh, silakan. Mau bakar apa lagi? Rokok aja, jangan yang lain. Jangan bakar gereja ya, nggak boleh. Oke. Mau saya tungguin? Boleh, ngomong aja. Oh ya, oke, langsung ya. Aduh, berat ya pembahasan kali ini. Sesuai tema kita hari ini, Mudicast kali ini, mengenai acceptance ya, masa lalu juga gitu ya. Masa lalu. Gimana nih Kakak Rana? Menurut Kakak Rana tuh hidup itu apa sih? Hidup itu apa? Lah nafas Hidupnya loh guys. Binun ya. Bingung. Binun. Hidup itu kayak bermain aja sih. Iya. Ada enaknya, ada senangnya, ada susahnya. Di semua lah. Kompleks berarti ya. Ya begitu. Itu udah dijawab kan? Berarti udah selesai podcast kita kali ini karena udah dijawab sama saya sendiri. Dukung ya krunya. Oke. Lanjut. Saya agak lupa ya. Ini tadi sampai mana ya? Ini apa tadi? Bagaimana hidup? Oh ya, bagaimana hidup. Oke, dari respon Kakak Rana mengenai hidup. Tadi kan udah jawab kalau hidup menurut seorang Kak Rana itu Kayak bermain. ya berliku-liku gitu kan. Kali dia begitu juga lah. Oke. Gitu. Oh nggak apa-apa, asapnya mau kesini juga silahkan. Mau rokok nggak? Tidak boleh ya teman-teman. Oke, saya biasanya nge-vape. Nggak, bercanda juga, bercanda ya. Aduh, HP saya mau jatuh lagi. Oke, dari respon Kakak Rana mengenai hidup tadi, kan banyak lika-liku ya, banyak ya ada sukanya, ada dukanya gitu ya. Menurut Kakak Rana, lebih banyak sukanya atau dukanya nih? Lebih banyak susahnya kayaknya. Sampai menghela nafas ya, lebih banyak susahnya. Iya lah. Kenapa emang? Dari kapan emang mengalami pengalaman Dari dukanya? kapan ya? Dari kapan ya? Kan banyak banget tuh kan pengalaman dukanya. Dari lahir juga banyak susahnya sih. Dari lahir tuh ya? Iyalah, belajar jalan emang gampang. Oh tapi sudah merasakan tuh susahnya belajar jalan. Menurut pengakuan orang tua sih sebenarnya. Oke. Baik. Enggak selain itu dong, maksudnya selain itu. yang udah bisa dirasakan kayak Iya. pengalaman Dari sekolah lah, susah. dari sekolah lah. Belajar baca kan nggak gampang, belajar nulis nggak gampang, apalagi menghitung ya kan. Sendirinya belajar sekolah juga kan, apa langsung gede?
Siapa? Saya? Iya. Kebetulan saya itu nggak sekolah ya, Oh, kebetulan. nggak sekolah. Bercanda. Bercanda teman-teman, itu bercanda. Oke. Podcastnya jok semua ya. Iya, jadi nggak bener nih ya. Kayaknya kita salah dipasangin. Selain itu mungkin ada nggak pengalaman yang berat gitu? Karena kan kalau pengalaman yang itu kan ya bisa dikatakan hampir setiap manusia pasti mengalami proses itu kan. Dan kalau mungkin pengalaman duka yang lainnya, setiap manusia juga ya mengalami gitu. Tapi pasti, gue percaya banget pasti beda-beda orang ngalamin dukanya gitu kan. Nah kalau dari Kak Karna sendiri itu, iya dari kapan dan apa sih pengalaman dukanya? Dari kapan dan apa sih? Iya, pengalaman yang benar-benar ya mungkin banyak ya, tapi satu aja gitu kayak apa ya yang benar-benar duka. Apa ya? Dari kapan dulu? Dari kapan? Mungkin gua SD, SMP? SD gua kebanyakan mainnya. Oke. SMP sama kebanyakan main dibully. Ya zaman itu banyak, zaman gua itu sekolah bullying tuh nggak kayak sekarang ya, yang dimana bullying mungkin apa udah jadi warning. Dulu mah bullying itu biasa aja gitu. SMP kayak gitu, bullying main-main, belajar juga nggak serius. SMA juga sama, banyakan main, belajar, bullying, ya kayak gitulah. Kuliah beda lagi. Kalau dibilang dari kapan, yang paling ini ya, Ya, yang paling berbekas lah gitu sampai sekarang. mungkin waktu proses gua masuk kerja kali ya. Maksud gua proses gua dalam dunia pekerjaan gua, ya mungkin teman-teman yang mau dengar atau Wila sendiri juga tahu historinya kayak apa. Nggak stay pada satu tempat, pindah-pindah. Terus kemudian pindahnya pun juga bukan masalah apa ya, mungkin masalah gaji atau apa, tapi lebih ke guanya yang punya idealis atau kerasnya gua sendiri, yang menganggap gua nggak suka sama satu hal ini, gua protes. Selama kemarin gue kerja sih kebanyakan gue nggak beres ya, dalam tanda kutip, salah satunya karena itu yang gue ya cukup membekas. Kenapa? Karena mungkin baru ngehnya beberapa waktu belakangan ini ya, mikir bahwa harusnya pada saat itu mungkin gue bisa kali menahan ego atau menahan diri. Cuman pada saat momen itu yang gue pikirkan adalah gue nggak peduli gitu loh. Kalau emang gue nggak suka ya gue nggak suka. Contohnya misalkan gue nggak suka sama Lila nih, Lila satu kerjaan. Satu kali gue udah liatin, 2 kali, lama-lama Lilanya mungkin makin ngelunjak atau makin kayak kampret ya bahasa kasarnya ya. Gue cuma berpikir daripada gue kerja nggak bener dan ujung-ujungnya gue bikin masalah di sini, gue cabut aja. Atau gue berpikir bahwa kerjaan masih bisa gue cari pada saat itu. Gue masih bisa dapat kerjaan yang lain, gue masih bisa mengerjakan yang lain gitu. Gue masih bisa dapat uang dengan cara yang benar ya, tapi nggak harus di situ. Ya baru sekarang inilah mikir, ya coba pada saat itu gue nggak mikir seperti itu. Tapi dibilang nyesel juga enggak. Kenapa? Karena gue menganggap mungkin itu udah jadi jalan dan proses gue kali. Kalau pada saat itu gue nggak pernah berpikir seperti itu, karena keseringan begitu. Terus jadi akhirnya gue mikir gitu,
bahwa harus ada yang sesuatu yang dirubah lah sedikit. Oke, sebelum terlalu jauh nih ya karena berarti dari yang tadi gue atau aku nih ya enaknya Ente aja ente. Bukan dong, aneh. Jadi yang seperti aing bisa lihat ya simpulin dari share Kak Rana tadi. Berarti dukanya itu lebih ke struggling untuk di dunia pekerjaan gitu. Iya, pekerjaan itu yang membekas, maksudnya dari Lila bilang membekas ya. Kalau pertemanan sih wajar-wajar aja ya. Ada temen datang tiba-tiba ada yang pergi lagi, ada temen yang kayak anjing misalkan, nah itu banyak banget. Oke, berarti yang bisa gue simpulkan dari penjelasan Kak Rana mengenai pengalaman dukanya, berarti kan lebih ke struggling menjalani kehidupan dunia pekerjaan gitu ya. Ya pekerjaan, sosial, semua lah. Nah, ada nggak sih perubahan karakter dari seorang Kak Rana yang tadinya sebelum mendapatkan pengalaman duka itu? Kan ini panjang ya berarti ya, dari kan pekerjaan itu bukan cuma setahun 2 tahun, dan tadi Kak Rana juga bilang pindah-pindah tempat gitu, dan itu panjang banget. Nah, sebelum pengalaman itu Kak Rana tuh seorang yang kayak gimana, dan setelah mendapatkan pengalaman itu karakternya berubah atau enggak, dan ke arah lebih baik atau malah lebih tanda kutip brutal? Ini perubahannya dari pekerjaan apa semuanya nih? Dari diri Kak Rana. Berarti Dari cara menganggap, nggak hanya pekerjaan ya? enggak, dari pola pikir mungkin, atau ya yang lainnya gitu, dari diri seorang Kak Rana. Gua mulai yang namanya hidup bebas ya, maksudnya bebas dalam artian nggak peduli satu sama apapun yang ada terjadi sama gua pada saat itu ketika gua mungkin masuk kuliah kayaknya gua ada menemukan apa ya, gua menjadi agak sedikit rebel ya dibilang. Itu gue belajar sendiri dan gue nggak ngikutin orang. Maksudnya gini, gue ada Gila nih orang belum balik dulu ya. maksudnya gini nih, gue datang ke satu lingkungan yang seperti ini, lihat gimana keadaan mereka segala macam, lingkungan itu bersosialisasi, terus kemudian ke tempat lain gitu. Dan gue bahkan pernah sempat keluar kota kurang lebih 7 bulan itu buat praktek ya. Terus itu gue menemukan hal yang baru lagi yang gue nggak pernah lihat, cara bersosialisasi mereka, terus kemudian kebebasan mereka gitu loh, kayak gitu. Nah di situ pada saat itu gue cuma berpikir hidup gue tuh ya hari ini besok ya besok gitu. Hari ini punya kesusahannya sendiri, ya besok ya punya kesusahannya sendiri gitu. Contohnya misalkan gue cuma punya duit misalkan 100.000 nih, terus sementara gue bakal dapat gaji lagi misalkan masih 2 hari lagi misalkan. Terus tiba-tiba temen gue ajak nongkrong nih ya kan? Sementara dalam 2 hari itu gue butuh bensin, gue butuh makan segala macem tuh. Ya gue cuma mikir, ya udahlah nongkrong aja dulu, besok makan gampang. Itu pada saat itu Iya, ya. makan gampang tuh bukan berarti nyopet atau minta ya. Gitu loh. Bukan berarti nyopet atau minta, makan gampang ya besok. Toh makannya besok kan. Mau makan cuma 5.000 cuma nasi sama telur dadar ya nggak apa-apa. Karena intinya makan gitu loh. Tapi nggak mau dipikirin dulu. Ya gue nggak mikirin tuh kalau cuma makan nasi doang sama telur dadar efeknya apa, gue nggak tahu. Atau makan indomie doang gue nggak efeknya nggak mikir apa gitu. Tuh pada saat itu pernah dulu gue waktu gua di sana Villa Kota itu 2 minggu lagi gajian gua, tapi duit gua udah habis. 2 minggu lagi ya. Gajian kalau nggak salah
Gua hitung-hitung tuh waktu itu dalam 2 minggu cuma bisa beli bensin 100.000 buat bensin motor, sisanya 50.000 kalau gua nggak salah. Akhirnya demi gue bisa makan dalam waktu 2 minggu tuh, gue beli sari misi 2 tuh. Setiap hari itu? Satu, jadi gue hitung waktu itu sari misi 2 masih harganya 1.500 kalau gue nggak salah deh, apa 2.000 gue lupa. Jadi gue beli 14 bungkus tuh buat 2 minggu. Setiap hari tuh makan? Jadi tiap hari makan. Setiap hari tuh makan? Jadi tiap hari makan itu, sehari satu, karena isi 2 kan. Iya. Berarti kalau isi 2 satu 2.000, isi 14 berarti berapa tuh? 28.000, enggak, hampir Itu 50.000. nggak jebol perutnya? Gue nggak ada pilihan lain, karena gue mikirnya yang penting gue bisa makan tanpa gue minta, tanpa gue nyusahin orang, tanpa gue harus minjem duit gitu. Maksud gue kayak gitu kan, gue nggak mungkin minta nyokap ngirimin. Waktu itu kan gue masih kuliah ya, gue nggak mungkin minta nyokap gue ngirimin duit, gue nggak mau juga gitu. Kalau gue udah dapat fee buat praktek gitu loh, tapi duit gue udah habis dalam waktu tempo hampir 2 minggu. Akhirnya gue beli itulah sarimi, gue stok tuh sarimi di kosan gue. Jadi satu hari makan satu. Kalau misalkan nih tiba-tiba ada temen yang gue nggak minta, misalkan nih, emang gue nggak minta, tiba-tiba temen gue sesama anak praktek ngajak makan, cabut makan, nah itu baru gue nggak makan mie-nya gitu. Tapi gue makan sehari sekali doang, malam nggak makan, jadi gue makan selalu di siang atau nggak makannya di malam. Tapi itu lapar nggak? Jujur ya? Ya lapar lah, Tapi nahan? yang penting ada air putih Aduh, kerai deh. Oh my gitu. God. Jadi kalau gue lapar ya gue minum air putih doang, kalau nggak bawa tidur aja udah. Tapi nggak keluar, nggak nongkrong. Bensin cuma 100.000, 2 minggu apa rasanya buat pergi nongkrong Ini ketawa kesedihan ya guys. gitu. Nggak sedih sih, malah gue inget-inget lucu juga ya. Karena udah melewati. Iya, terus sampai akhirnya abis gue kelar gajian, gue sakit tuh, gue nggak bisa masuk kerja 3 hari kok. Ternyata gue ambeien. Mau ketawa tuh. Tapi sedih. Jujur aja itu ambeien. Gue nggak tahu tuh ambeien. Gue sakit banget ya. Demam dingin, panas dingin. Akhirnya gue ke dokter lah. Pas dicek, udah gede emang ambeiennya. Gitu. Terus ditanya kenapa begini? Ya gue bilang saya 2 minggu makan Indomie terus isi 2. Terus dokternya nggak ada yang nuang. Iya. Dokternya bingung. Apa ada manusia kayak gini ya? Tapi itu kan survive ya. Ya gue udah mikir, ya duit gue udah gue habisin. Iya. Gitu loh. Terus gue mau ngapain? Gue kan nggak mungkin minta, nggak mau minta, gitu loh. Thanksin lah, gitu loh. Ya akhirnya gue cuma mikir, apa makanan gue yang bisa gue makan walaupun cuma isi perut tapi nggak mahal? Indomie doang, nggak ada lagi. Berarti bisa dibilang karakter Kak Rana yang dulu gitu yang nggak mau mikir besok-besok gitu ya? Maksudnya kayak Ya pada saat instan itu aja ya, gitu ya? bukan instan, Dan cepet gitu? bukan cepet juga. Maksudnya ini, hari ini ya hari ini senang ya senang hari ini, besok belum tentu senang, besok belum tentu susah, gitu. Besok punya caranya sendiri, besok punya ininya sendiri, gitu. Tapi sebenarnya itu wise di satu sisi sih, ya kan? Iya bijak, cuman kalau diarahkan ke yang salah, jadinya ngaco, gitu loh. Kan waktu itu gue nggak mikir ke situ, gue nggak mikirin misalkan, waktu gue gajian di awal depan, gue punya hidup 1 bulan nih, terus hidup gue nggak cuma 1 bulan, hidup gue tuh punya 1 tahun lagi ke depan, hidup gue punya 2 tahun lagi ke depan. Terus gue nggak mikir waktu itu ada tragedi apa nggak pada saat itu, gitu. Enggak, gue ke dokter aja akhirnya mau nggak mau gue ngutang, minjem, sama sekali. Sampai sekarang? Tahu setelah gue pulang, mungkin setelah gue lulus kali ya, gue udah cerita. Gue ambeien dia nggak tahu, dia tahu waktu gue udah sehat. Jadi ya gue mikirnya waktu itu, ya gue nggak mikir, oh gue punya hidup bertahun-tahun ke depan nih, terus kemudian gue punya hidup yang nggak tahu ke depan bakal susahnya kayak apa, gitu. Yang gue cuman tahu, gue santai aja, gitu, dan gue bisa ngadepin kok. Ya bisa walaupun susah ya, gitu. Nah kalau bicara itu, ya waktu itu gue berpikir seperti itu. Terus kalau sekarang udah berubah cara pemikirannya atau gimana? Bukan berubah ya, agak dinaikin lah levelnya dikit. Wow, gimana tuh maksudnya? Maksudnya bisa mikir, gue punya sesuatu nih
yang gue nggak tahu di depan kayak apa. Misalkan ada yang gue sakit kah, atau misalkan gue ada tiba-tiba accident apakah. Sekarang gue udah mulai berusaha mikir gitu. Yang kayak kemarin, kayak hidup yang kayak kemarin tuh, jor-joran kemarin, udahlah direm aja sedikit-sedikit gitu. Direm sedikit-sedikit, mikir, oh gue masih ada jalan, masih ada waktu nih, sekian bulan, masih ada sekian tahun gitu. Direm lah dikit-dikit, bukan berarti langsung berubah ya, kurangi, enggak, direm lah dikit-dikit. Terus apa namanya, mulai kalau misalkan pengen sesuatu, Tahan dulu. ya tahan dulu aja, ntar dulu. Dulu enggak, gue mau satu nih, harus hari itu dapat, apapun caranya. Saya tahu kok. Harus hari itu dapat, gue nggak peduli mau ngapain, tapi dengan cara yang benar ya. Maksudnya ya gue bilang cara yang benar gitu, harus dapat. Mau duit gue tinggal 200.000, gue harus dapat gitu. Sekarang kan mikir, duit gue tinggal 200.000 nih, gue pengen kesini, tapi gue masih ada waktu, masih ada sisa, masih ada lain-lainnya nih. Ya sekarang ya udah, ntar dulu lah. Selain pola pikir yang udah berubah ya, Akalana, dari yang sebelum ngalamin pengalaman pahit gitu ya, sampai sekarang udah banyak gitu ya duka cita yang dihadapin. Ada nggak sih pengalaman lainnya yang ngebentuk karakter Akalana selain pola pikir? Mungkin dari kesabaran gitu, lebih sabar, lebih nggak emosi, atau lebih menerima masukan orang gitu, atau gimana? Mungkin ada. Kalau untuk emosi sih sebenarnya gimana ya, gue bukan tipikal orang yang tukang berantem fisik ya. Juga gue nggak pernah, emang hampir nggak pernah yang namanya pukul orang dari emosi gitu loh. Bener, Krunya kenapa ya? Kok kayak nggak terima gitu? Lanjut. pukul fisik, Ini jangan dikat ya. Oh iya enggak. pukul fisik kayaknya gue bukan belum pernah, cuman nggak sering. Itu kalau udah marah banget gitu ya. Emosi gue mungkin lebih ke apa yang gue sampaikan sih. Kayak gue pernah sekali, udah kejadian sih ini kemarin di kerjaan gue yang sekarang juga, apa yang gue kerjain sekarang. Gue gedek sama satu orang karena satu problem, karena orang itu melakukan hal yang menurut gue nggak perlu dilakuin. Gue maki dia, tapi nggak dia doang, malah semua teman-teman gawean gue yang masuk di hari itu. Gue bilang gini, lo pada semua kerja masih digaji sama perusahaan. Lo pada semua kalau masih digaji sama perusahaan, jangan kayak anjing. Jangan yang namanya ikut orang, jatuhin orang, ngejatuhin nama teman sendiri. Ngapain lu perlu bicara hal-hal yang menurut gua nggak perlu disampaikan sampai ke atas. Yang dimana menurut gua masalah itu masih bisa diselesaikan secara internal gitu. Ke atas tuh maksudnya ke manajer. Ya, ke manajemen lah. Ke manajemen. Direksi itu ya. Ya, Tuhan. gitu. Terus gua ngomong itu dengan cara yang agak kasar, yang bisa dibilang kasar sih sebenarnya. Kasar, frontal. Dan ternyata gue yang gue nggak habis pikir, yang gue nggak kepikiran, nah itu nyampe ke atas ternyata. Apa yang gue ungkapkan, bahkan ketika gue maki di situ ada dua orang yang nangis, karena gue maki itu nggak cuma laki, perempuan juga. Tapi yang laki nggak nangis ya? Yang laki sih nggak nangis, yang laki diem aja. Tanda tanya sih. Gitu. Akhirnya gue dipanggil besok ke kantor pusat, ketemu manajemen sama teman gue juga yang menyampaikan pendapat itu, yang gue kritik ya. Terus kemudian ditanya permasalahan segala macam, ya gue bilang apa yang menurut gue seharusnya nggak terjadi, yang nggak perlu sampai ke atas. Cuman gue di situ mengakui, ya gue minta maaf secara gue salah.
Oh iya, Ya, mengakui gitu maksudnya ya kayak ngomong emang caranya salah. Waktu kejadian setelah kejadian itu gue mikir harusnya gue ngerem, gue nggak perlu itu. Cuman namanya gue udah musik, gue kepalang tanggung, Iya, iya. ya kan, udah kepalang tanggung, gue sikatnya sekalian. Masih kebawa diri karena Ada, dulu ya. ada. Tapi setelah gini tuh gue bilang anjing, nggak perlu kayak gini juga sih harusnya. Terus ternyata dipanggil dan akhirnya efeknya itu nggak panjang. Ya gue ngomong, kesalahan saya adalah cara protes saya yang salah. Cara menyampaikan saya, cara kalimat saya yang salah. Terus tuh ya udah sampai detik ini gue masih dengan mereka juga di lingkungan yang sama. Setelah kejadian itu gue cuma mikir ya udahlah, lu ya lu ya gua gitu. Selama lu nggak pernah merugikan gua dalam hal gaji gue dipotong atau gue dipecat, itu oke lah. Lu dengan gaya lu kayak gitu. Karena kan ya yang gue bilang tadi sebelumnya juga, teman, di kerjaan pun dimanapun kerjaan lu, manusia kayak anjing tuh banyak. Ya gue mentolerir, gue berusaha tetap belajar buat mentolerir itu. Yang kayak anjing tuh bukan cuman yang kayak to the point dia kayak anjing ya, tapi yang bisa kayak baik-baik gitu. Ya tuh kan anjing kan kayak gue. Gimana tuh maksudnya? Ya kan? Baik-baik di depan, tapi ternyata di belakang sangat menusuk gitu kan, toksik. Ya, Itu juga salah satu itu. anjing kan. Papi. Terus akhirnya ya udah, jalanin aja, gue biasa-biasa aja, nggak mempermasalahkan dia mau ngapain, terserah dia. Sekarang udah gitu ya. Ya udah bodoh. Mungkin kalau dulu nggak begitu gue dipanggil, detik itu juga gue cabut. Dari kerjaan. Ngapain gue pusing? Ya, gitu. Berarti sebenarnya banyak ya karakter yang berubah dan mungkin lebih kebentuk ya. Dan puji Tuhannya ke arah yang lebih baik. Bukan berubah, mungkin berkembang kali ya. Berkembang seperti badannya. Enggak bercanda. Iya. Ya puji Tuhannya ke arah yang lebih baik ya, bukan yang berontak gitu. Masih terus belajar. Iya pastilah. Takutnya Manusia nanti pasti balik belajar. lagi kan. Bisa jadi. Iya. Tapi itu kan Bisa jadi tergantung. lebih parah malah, nggak ada yang tahu. Cuman kan gue bisa belajar sedikit aja. Apa sih yang ngebuat seorang Karana sadar gitu kalau kan banyak nih pengalaman pahit yang dihadapin gitu kan, dan lebih banyak pahitnya gitu dibanding sukanya tadi di awal kita udah ngomong. Apa sih yang ngebuat Kak Karana sadar kalau gue nggak bagus nih kalau terus-terusan kayak gini, gue harus coba, bukan berubah ya, mungkin gue harus coba menerima gitu keadaan ini. Apa sih yang ngebuat Kak Karna sadar dan kapan gitu? Penasaran. Semenjak kapan ya? Gue nggak tahu waktunya kapan sih. Cuman dulu gue suka banyak ngobrol dengan teman-teman gue yang tahu gue kayak gimana gitu. Terus apa namanya? Hal-hal yang gue sering ingat adalah, pertama, lu jangan menjadi masalah itu. Gimana tuh maksudnya? Kalau Lila tahu dengan cara yang salah, jangan utang lagi. Gitu. Bukan dengan cara yang gua tahu gua tidak menyusahkan orang lain, jangan tidak menambah beban di Lila, ya dikurangin kadarnya. Lebih ngejaga ya. Ya maksudnya jangan begitu, jangan diiyain kalau Lila itu tukang utang, jangan diiyain kalau gue itu orangnya temperamen. Jangan diiyain maksudnya gini, jangan melulu begitu gitu loh. Terus kemudian jangan pernah, kalau gue ya, yang gue selalu yang membuat gue mikir gitu, bukan sadar mikir ya, pertama jangan jadi masalah itu, kedua jangan selesaiin masalah dengan masalah Ya, itu setuju. gitu. Contohnya mungkin gimana? Mungkin teman-teman ada yang kurang paham.
ya misalnya contoh lagi Lila nih, misalkan Lila ngutang nih. Gila terus ya guys. Nggak ada lagi yang lain. Utang lagi. Soalnya krunya nggak kelihatan. Nah, goib ya. Krunya goib. Nah, ya udah apa masalah nggak ngutang? Kalau nggak mau ngutang apa dong? Ya udah itu contoh ya. Misalnya Lila ngutang nih sama. Enggak, misalkan kayak gini, daripada ngutang mulu ya, misalkan kita lagi stres nih ya, stres banget gitu ya, terus kita pengen gak stres gitu dengan cara happy gitu, happynya ya Mungkin gini mungkin salah ya, maaf. salah. Mungkin misalkan Lila punya masalah. Bener dong. Iya benar, Lila punya masalah emang. Lila punya masalah misalkan di finansial, Lila butuh sesuatu yang lebih gitu. Puji Tuhan sih cukup ya. Karena Puji Tuhan. Lila pengen sesuatu yang lebih, itu kan udah masalah. Tergantung menurut orang nggak sih? Iya menurut orang, tapi kan ini kan contoh dari kakak, dari gua. Oke. Misalnya Lila pengen yang lebih, itu kan sebuah problem. Gimana caranya Lila mendapatkan yang lebih itu? Iya. Gitu loh. Nah, Problemnya perasaan itu. ya, cuman Lila menyelesaikan itu dengan cara yang salah. Misalkan Lila nipu orang, misalkan Lila ngutang, Sama lagi ngutang lagi. misalkan Lila korupsi, Iya. untuk mendapatkan keinginan itu. Gitu. Itu berarti kan Lila menyelesaikan problem hasrat Lila, keinginan Lila dengan cara yang salah. Gitu. Bukan dengan cara yang tidak menyusahkan orang lain, tidak menambah beban di Lila. Ngerti kan maksudnya? Lila udah punya keinginan, punya kemauan, punya sesuatu yang lebih, tapi Lila nyelesainnya dengan cara yang salah. Akhirnya yang ini jadi nggak kesampaian dong. Akhirnya jadi double masalahnya. Bahkan mungkin cara Lila untuk mencapai itu dengan masalah itu yang lebih besar masalahnya. Iya, paham. Gitu. Nah itu makanya yang membuat gue berpikir sampai detik ini, buat salah satu yang ngerem emosi kah, atau misalkan gue udah tahu gue butuh sesuatu, gue harus ngapain gitu. Karena gue juga pernah dalam fase kayak gitu, itu nggak enak juga gitu. Pengen sesuatu yang lebih tapi gue nyelesainnya dengan cara yang salah gitu. Jadi ya itu hal-hal yang kayak gitu yang buat gue jadi mikir step by step aja sih. Lebih mulai menerima dan ya jalanin aja apa yang ada. menerima jalanin, cari solusinya yang benar, yang solusinya yang benar lah. Bener menurut Kak Rana. Ya benar menurut gua, bukan benar menurut orang. Tapi benar menurut gua ya jangan yang ngaco Gimana tuh juga. maksudnya? Jangan yang ngaco Makanya, juga. Agak blunder soalnya. Benar menurut gua tuh jangan yang ngaco juga. Bisa jadi blunder, maksudnya bisa jadi menurut Kak Rana bener mabuk, tapi menurut kita belum tentu benar kan. Jadi Bisa. ya agak blunder sih. Sebenarnya gampang ya solusinya tuh ya accept gitu loh, terima, cuma nggak segampang itu gitu sebenarnya. Nah dari masalah-masalah itu ya Kak Rana, jadi benci nih sama masalah itu atau sama diri sendiri gitu, atau malah ya bersyukur gitu, nerima gitu dan berdamai sama hal itu. Berdamai ya. Jadi nggak nyesel. Nyesel nggak? Ngapain nyesel? Toh dengan apa yang udah pernah terjadi sama gua, itu kayak jadi landasan gua sendiri sih. Jadi gua pernah kayak gini. Masa ya sih gua mau balik lagi kayak gini? Bukan membuat masalah yang lebih besar lagi, tapi udah cukup, ya udah kemarin udah kayak gitu udah. Terus kemudian kalau misalkan ketemu masalah yang sama atau masalah yang Udah berbeda, tahu gitu ya. responnya harus ngapain? Iya. Gitu. Nggak ada gunanya nyesel sih menurut gua. Kenapa? Ngapain? Udah terjadi. Kan ada nih mungkin teman-teman di sini yang mungkin pada saat ini lagi ngerasa, wah sama banget nih kayak gue gitu, gue lagi stres banget gitu yang ngejalanin hidup di dunia pekerjaan, percintaan. Ya banyak lah sebenarnya pengalaman lo gitu ya. Dan gue juga pasti punya masalah, karena dia juga punya masalah. Ini ya, dia duduk sini nih,
bukan berarti dia lagi nggak ada masalah saat ini. Teman-teman produksi juga bermasalah. Iya, produksi, kru, semuanya lah punya masalah. Nggak ada Tetangga-tetangga tim juga. produksi. Oh, nggak ada tim produksi. Nggak ada tim produksi, ya. Banggain kita dong. Ya, tapi ya udah gitu, coba jalanin dulu, nikmatin dulu gitu loh prosesnya. Karena menurut gua kalau lu nyesel lu nggak bakal bisa tetap jalan gitu. Akan tertatih-tatih dan stop menurut kita ya. Tertatih iya, mungkin malah stuck. Iya. Atau nggak malah ya udah mungkin langkahnya malah mundur pada tahu. Ngapain nyesel gitu. Kalau lu udah bisa ngelewatin satu tahap, lu bukan berarti nggak akan ngerasain masalah lagi gitu, pasti akan gitu, karena ya manusia cuy. Ya enggak lah, semakin lu bertambah makin banyak masalahnya. Iya, tapi ya lu jadi kebentuk lebih strong lagi gitu, lebih wise lagi dari cara berpikir lu segala macam gitu, ya nggak sih? Iya, semakin bertambah umur lu, semakin tinggi jabatan lu, semakin banyak masalahnya. Iya, benar-benar. Kayak apa tuh yang bilang semakin pohon semakin tinggi, semakin kencang anginnya ya? Iya, semakin kencang. Itu maksudnya gimana ya? Kok jadi bahas kiasan ya? Iya. Ya pokoknya gitu ya teman-teman. Oke deh kalau gitu, ada nggak pesan dan pesan gitu? Nggak sih, pesan ya, pesan. Fokus dong gitu ya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi pada nonton nih, terkhususnya kalau menurut gue terkhususnya remaja ya sama pemuda. Kenapa? Karena ini menurut gue ya, nggak tahu menurut Kak Rana dan menurut yang lainnya. Nggak tahu ya, lo pada ngerasa gini nggak sih, kayak orang tua kita gitu ya, bukan orang tua kita doang ya, orang tua gitu ya, menganggapnya tuh anak muda atau anak remaja itu kurang pengalaman, lebih banyak pengalaman mereka dibanding pengalaman kita. Gue setuju sih dengan itu gitu, gue setuju karena ya memang itu fakta gitu, mereka lahir duluan dibanding kita gitu, dan mereka lebih tahu banyak dibanding kita. Tapi yang bikin sedihnya itu lebih ke, itu menjadi stereotip orang-orang kalau anak muda atau remaja tuh gak bisa berpendapat gitu, karena kita kurang pengalaman gitu. Ya maksud gue ya udah gitu, itu kalau pikir mereka gitu nggak apa-apa gitu, tapi jangan ngebuat lo semua jadi depressed gitu, jadi kayak kenapa ya orang tua gue kayak gini, kenapa ya orang tua yang lain lebih ngerti gue dibanding orang tua gue gitu. Ya itu pilihan lo sih sebenarnya, mau berpikir kayak gitu atau enggak gitu. Makanya ya kita sesama pemuda dan remaja bisa saling nguatin, saling share cerita gitu. Makanya mungkin Kak Karna bisa kasih pesan buat temen-temen yang mungkin saat ini masih struggle banget ngerasain masalah di hidup lo yang berat banget gitu ya. Karena kan berat, semua orang punya masalah berat, tapi beda-beda ya kemampuan orang itu Tuhan kasih gitu. Dan itu pertama tadi, pesan untuk orang yang masih struggle sama masalah. Kedua, pesan untuk orang-orang yang sudah gitu, yang sudah selesai gitu sudah selesai mengalami, bukan selesai ya, sudah mengalami hal itu lah. Gimana? Pesan ke orang tua ya. Ya bukan orang tua kan, banyak pengalaman juga, siapa tahu menarik nih, bisa jadi buat teman-teman masukan yang buat lagi kita. buat teman-teman yang lagi di fase itu ya, yang gue bilang tadi di awal aja sih, jangan nyelesain masalah sama masalah. Itu kuncinya sih menurut gue, karena itu akan nambahin terus. Kalau nyelesain sesuatu hal dengan masalah, itu hanya akan nambahin, akan nggak akan beres-beres masalah itu. Lu nggak akan menemukan masalah baru kalau lu cuma nyelesain masalah lu yang ini, yang A dengan masalah. Lu nggak akan stepnya, nggak akan naik gitu loh menurut gua. Terus kemudian ketika lu masih ada di fase itu, lu harus sadar aja sih, kedua, jangan lu menjadikan diri lu tuh masalah itu. Jangan mulu gitu. Terus kemudian lu harus sadar konsekuensinya ketika lu di fase itu akan seperti apa, konsekuensi sekarang ke depan kayak apa gitu. Tapi jujur ya, susah nggak sih kalau lagi di fase itu mikir gitu, kayak gue kalau ngambil pilihan ini konsekuensinya gini, ngambil pilihan ini konsekuensinya gini, susah nggak sih? Untuk awal-awal waktu gue belum paham kayak gitu, iya banget.
semakin berjalannya waktu gue kadang-kadang mikir ya juga ya, ini harusnya nggak kayak gini, penjelasan harusnya kayak gini gitu. Respon kita masalah ini harusnya kayak gini. Itu belajar sih, namanya juga lu orang yang nggak tahu kan apakah itu bakal terjadi apa enggak. Iya, nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi intinya menurut gua yang lagi berada di fase itu paling penting jangan selesai masalah dengan masalah yang tadi gua bilang itu. Menurut gua jadi apa ya, warning lu aja sih, biar lu nggak nambah masalah yang lain, biar lu nggak menambah masalah lu yang ini dengan masalah-masalah Yang lain. Karena bisa aja masalah yang lain itu lebih berat daripada Ya. masalah yang lu punya sebelumnya. Kemudian yang apa, Yang lagi yang udah melewati fase itu ya, yang gue bilang tadi, yang Lila nanya nyesel nggak sih? Kalau gue bilang sih jangan nyesel, nggak ada gunanya. Setiap fase kehidupan yang ada masalah tuh enak buat dikenang sih, buat iya ya gue pernah kayak gini ya gitu. Terus kemudian oh gue pernah kayak gini, ketemu hal kayak gini, terus penjelasannya kayak gini ya. Terus ketika nanti lu punya teman bertanya sama lu, apa yang lu sampaikan pun juga bukan omong kosong, bukan masalah orang yang lu ceritain ke dia, tapi emang dari diri lu sendiri gitu. Karena buat gua kalau gua sesalin itu doang, ya gua nggak akan hanya stuck di situ aja. ya nggak akan grow up kan. Dia nggak akan one step ke depan lagi, satu demi satu. Karena kan gini, karena kalau yang gue lihat ya, orang banyak gimana ya, punya masalah hidup berat banget tuh, terus dia udah melewati itu, tapi ada yang dia udah berdamai gitu ya, dia punya masalah itu, tapi ada juga yang malah jadi kayak gila, gue benci banget sama orang itu, gue benci banget sama diri gue gak habis nyangka kenapa gue bisa ngerasain kayak gitu. Nggak boleh. Ada yang kayak gitu, bahkan mungkin sampai sorry to say bunuh diri Ya, gitu. ada. Karena ya dia nggak terima gitu. Nah itu gimana ya? Ya Ngerti kan maksudnya? ada paham. Cuy, kita nggak sendirian nggak iya, sih? maksud gini, Kita bareng-bareng gua banget. jujur ketolongnya itu karena ada selain zona teman-teman gue yang ngamburadul, ada juga teman-teman gue yang kasih yang bisa apa ya, kasih tamparan lah gitu, baik dari fisik. Ada gue pernah kayak gitu, lagi masa kayak gitu gue ditampar secara fisik, itu tujuannya bukan buat ngajak berantem tapi bikin gue sadar. Menyadarkan, ya. Gitu. Ada yang nampar gue secara fisik, ada yang nampar gue pakai omongan gitu. Yang Lila tadi bilang, teman-teman yang kayak gitu menurut gue gini, sebenarnya mungkin ada di lingkungan mereka, di lingkungan dia ada orang kayak gitu, tapi dianya nggak mau terima. Maksudnya gimana tuh? Misalnya gini, Lila terjadi masalah, terus tiba-tiba Lila ditegur sama siapa misalkan. Oh, ya Nah, ngerti. Lila merasa bahwa teguran itu, orang itu nggak ngerti Lila punya masalah itu, nggak ngerti masalah Nggak Lila. sesuai Ya, gitu. apa yang dikasih sama dia nggak sesuai harapan Lila. Iya. Lila maunya gini tapi mereka ngasihnya yang lain. Tapi sebenarnya omongan itu atau perlakuan yang menegur Lila itu sebenarnya itu cara mereka buat ngasih tahu Lila. Iya. Gitu. Masa gini, nah menurut gua jawaban kayak gitu tuh nggak pernah ketebak asal dari mana, Iya. dalam bentuk apa Iya. gitu. Nah mereka akhirnya karena Lila tidak bisa menemukan sesuatu jawaban yang Lila harapkan, Lila depresi sendiri jadinya. Lila hanya terkurung di situ aja. Ntar dulu deh. Ini kayaknya bukan pesan buat teman-teman tapi buat aku ya. Kan contoh. Oh, contoh. Contoh. Oke. Soalnya kayak berasa ya. Iya, itu contoh. Di situ aja. Jadinya stres sendiri dan akhirnya ya kemungkinan depresi ada, kemungkinan bunuh diri itu ada, terus kemungkinan bikin masalah yang lebih besar itu juga ada. Gitu. Jadi maksud gua buat teman-teman yang tadi kembali lagi Instagram, kalau emang misalkan ada orang-orang yang memberikan teguran ya udah iyain aja. Siapa tau bener. Iya, benar. Enggak, kalau gue sih lebih ke arah gini. Karena
ya Tuhan punya cara apapun gitu loh buat ngasih tahu kita kalau ya lo susah nih, lo sedih gitu, lo stres gitu, tapi lo punya sekitar lo yang mungkin tuh Tuhan pakai buat bikin lo kuat gitu loh, walaupun sebenarnya lo nggak sadar, lo nggak ngeh gitu kalau itu sebenarnya dari di atas gitu. Itu sih kalau gila, berat juga ya ternyata ya. Ini udah panas lagi. Udah panas lagi. Berarti ya manusia tuh nggak, kalau lo mau terbebas dari masalah, apa karena Mati aja mendingan. mati aja? Jangan dong. Ya karena manusia itu pasti punya masalah cuy, pasti. Iyalah. Mati aja mendingan. Pasti banget. Oke deh, apa lagi ya? Bukan apa jawabannya bukan mati aja mendingan ya. Apa dong? Jangan, tadi kan udah. Iya jangan dong ya. Berarti tetap berjuang bareng-bareng. Lu punya masalah lu kelam, sekelam apapun itu, cuman lu dan Tuhan lu yang tahu gitu ya. Dan mungkin teman-teman lu yang lu ceritain. Ya udah, kita jalanin bareng-bareng, berjuang bareng-bareng gitu ya. Accept diri lo, accept permasalahan yang lo milikin. Lo nggak sendirian. Oke? Kenapa jadi sedih? Panas. Kamu, oh ya, oke. Kirain saya dia sudah mau menangis ya. Enggak lah. Ngapain? Kan strong. Oke deh, itu aja pembahasan Mudikast kita hari ini. Jangan lupa teman-teman stay tune di YouTube channel GPGPB Sangkakala karena akan ada Mudikast episode 2. Untuk temanya apa? Stay tune. Oke? Kita punya tagline nih. Oke, ayo. Tadi kan udah latihan. Ya, agak nyerang. Iya, agak nyerang dikit ya. Thank you teman-teman, stay tune. Mudikast, let's talk about Semuanya. everything. Gak seru emang. Thank you Kak Karana. Thank you semuanya. Bisa. Oke, udah ya. Tritunggal cut. Tiga. Gue mau ketawa denger yang itu. Oke. Kembali lagi di Gebek. Salah. Ulang lagi. 2 hour later. Jadi ketawa. Dah, malu. Iya. Hidupnya bercanda semua di sini beneran Iya. kan? Komedo. Makasih Papa Brian. Kalian bilangin diem lu. Makasih Papa Brian. Makasih. Oke, siap ya. Opening lagi mulai. 3 2 1. Kembali lagi di Mudikast GPGPB Sangkakala season 2. Ulang lagi, ulang. 3 2 Mbak Dian nih. 3 2 1 mulai. Kembali lagi di Mudikast GPGPB Sangkakala season 2. Lagi sekali lagi. Giliran gue udah kelar sebentar lagi. Sekali lagi. Opening. Kembali lagi di Mudikast GPGPB Sangkakala season 2. Oke. Mau lagi? Coba lu lihat aja dah.